Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Batawi dengan NIM 21060511086. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir untuk mata kuliah Mobile Programming kelas F. Pertama kita masuk ke penjelasan aplikasinya. Di sini saya membuat sebuah news app sederhana, di mana untuk tampilan homepage-nya seperti ini, di mana ada dua widget tampilan utama, yang ini pertama adalah News of the Day dan Breaking News. Untuk News of the Day ada judul, artikel utama, dan Learn More. Ini untuk masuk ke halaman detail untuk membaca berita utamanya. Untuk detailnya ada nama kategori dari berita, kemudian ada judul berita, subberita, autornya, jam tayang, jumlah views, dan body untuk beritanya. Kemudian untuk bagian breaking news di sini ada list view berisi hasil dari semua berita yang sudah di page. Ini bisa digeser, kemudian ini juga bisa masuk ke halaman detailnya. Ini. Oke, selanjutnya masuk ke halaman selanjutnya, yakni halaman discover. Untuk halaman discover, jika search-nya masih kosong, maka dia akan menampilkan beberapa tab, di mana tab-tab tersebut berdasarkan kategori-kategori berita, mulai dari health, politik, teknologi, sosial, dan ekonomi. Nah, untuk setiap tabnya akan menampilkan berita yang berbeda-beda berdasarkan kategorinya, seperti ini. Ini juga bisa masuk ke detail beritanya. Kemudian jika kita masukkan di search-nya seperti ini, maka akan menampilkan berita-berita yang judul atau bodinya mengandung kata yang di search. Seperti di sini ada debat capres, ini berada di judulnya, dan ini untuk yang kedua, berita kedua ini mungkin ada di bodinya. Seperti ini, jika dihapus maka akan kembali ke tab awal, ke tampilan awalnya. Ini agak lama. Nah, akan kembali ke tampilan awal. Seperti ini. Kemudian untuk halaman yang selanjutnya ada halaman user. Sebenarnya ini masih belum ada logika fetching datanya. Ini untuk digunakan ketika aplikasi ini mau menggunakan login page. Jadi bisa digunakan untuk menampung data user seperti nama user, nama lengkap, alamat, email, jenis kelamin pekerjaan, dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke penjelasan mengenai programnya. Di sini saya bagi menjadi beberapa bagian. Ada model, tampilan, widgets, dan main jaringan. Untuk model, artikel model daftar ini berisi model dan view model. Kenapa saya jadikan satu? Karena view modelnya hanya ada 4 view model yang saya gunakan. Pertama untuk modelnya, di sini saya menggunakan satu model, yakni kelas artikel, di mana ada beberapa variabel, yakni ID, title, subtitle, body, author, author image URL, kategori image URL, views, dan grade add. Di sini semuanya sudah ada tipe datanya, di mana kategori di sini dibutuhkan adalah string. Kemudian untuk view modelnya yang pertama adalah fetch articles, di mana fetch articles ini untuk mengambil semua data untuk di bagian breaking news sebelah sini. Nah, untuk fetching data yang dilakukan dari pengambilan data dilakukan dari link ini, diambil datanya, ditunggu responnya. Jika sukses, maka akan masuk ke variable data list. Kemudian karena kategori yang diberikan di data list ini berupa ID kategori, maka dilakukan perulangan untuk mengambil nama dari kategori berita tersebut menggunakan view model fetch kategori, di mana fetch kategori ini akan mengambil nama dari kategori berdasarkan ID kategori melalui link ini, ditunggu responnya. Jika sukses, maka akan mengembalikan nama kategorinya. Nah, untuk fetch artikel tadi, jika semuanya sudah berhasil di fetch nama kategorinya, maka dimasukkan ke setiap variabelnya akan diisi dari hasil fetching data dan akan di-return, dikembalikan. Begitu pula untuk fetching artikel by kategori, ini digunakan untuk bagian tab di bagian discover views tadi, mulai dari tab health, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Ini untuk per tab, digunakan untuk per tabnya.
Logikanya sama, fetching data dari link API, ditunggu kalau sukses, maka dia akan masuk ke data list. Kemudian dilakukan perulangan untuk menambahkan nama dari kategorinya, masuk ke model artikel, di return artikel sebagai artikelnya. Kemudian untuk features ini digunakan ketika menampilkan berita berdasarkan kata yang di search oleh user. Logikanya jika sama, fetching data ke link berdasarkan katanya, ditunggu responnya, masuk ke data list, kemudian masuk ke perulangan untuk menambahkan nama kategorinya, dimasukkan ke model artikel dan di return. Dan akan mengembalikan list object seperti ini. Kemudian untuk tampilannya, yang pertama adalah home screen. Home screen sendiri ada beberapa kelas. Saya bagi menjadi beberapa kelas. Yang pertama adalah kelas home screen-nya sendiri sebagai kelas utama dengan root name-nya ini. Dan ada dua subkelasnya, yakni news of the day bagian sininya, di bagian atas, dan breaking news di bagian bawah yang menangani list beritanya. Fetching datanya mengambil dari model menggunakan fetch articles, article.fetch article seperti ini, body folder, article.fetch articles, kemudian dimasukkan ke news of the day berdasarkan menggunakan parameter. Seperti ini, dimasukkan ke masing-masing kelas. Jadi, di masing-masing kelas saya tinggal memanggil articles.line seperti ini, menggunakan index.title, image URL, dan lain sebagainya. Begitu pula di news of the day sama artikel dan image URL dan lain sebagainya. Dan untuk bagaimana cara navigasinya, di sini menggunakan navigator push context article screen name, di mana ini nanti bakal masuk kelas artikel root name-nya. Yang dikirim adalah artikel indeksnya. Berdasarkan artikel indeksnya yang sebelah sini, yang dikirim adalah artikel dan indeksnya, yang dikirim adalah objek artikelnya. Kemudian masuk ke halaman articles, detail artikelnya. Di detail artikel ini ada root name-nya artikel. Sini ada news body, nah diklik. Nah, sini ada news body dan news headline. Logikanya sama, fetching data dari model, news headline-nya diambil. Nah, ini diambil dari sini, setting artikel. Nah, yang dimasukkan tadi diambil adalah final artikel, yang di navigasi tadi, yang diambil adalah ini, artikel. Kemudian dimasukkan ke kelas news headline dan news body, di mana news headline ini menangani bagian atas dan news body ini menangani bagian bawah, seperti yang bagian bawah ini. Kemudian untuk akun screen-nya, discover screen, ini juga sama, ada beberapa kelas juga yang menangani kelas utama. Yang menangani kelas utama di sini adalah discover news. Ini berisi text from field untuk search. Ini dimana nanti ditampung di search controller, dimana search controller nanti akan dilempar ke kelas discover screen state. Discover screen, ditampung ke search controller, dicek setiap update-nya. Jika tidak, ini bakalan ditampung kepada ini state, search controller at list standard untuk menampung setiap ada update. Kemudian masuk ke sini default tab controller. Nah, ini jika discover news search controller tidak. Nah, ini dicek apakah search controller kosong. Jika tidak kosong, jika kosong maka akan menampilkan kategori news berdasarkan tabsnya. Jika tidak kosong maka akan menampilkan list berita berdasarkan search news atau kata yang di search oleh usernya. Mungkin itu untuk discover screen-nya. Kemudian untuk akun screen-nya, ini ada tampilan akunnya untuk root name-nya. Logikanya sederhana, pakai UI saja, ada di sini ada container juga, buat user info, nama-nama. Nah, ini ada buat user untuk bagian tampilan. Sini untuk menangani per bagian ini. Dan build divider ini untuk cuman garisnya saja. Selanjutnya, ya ini ada widget-widget yang digunakan. Ini ada buat navigation bar yang di bawah ini. Ini untuk menangani navigasinya. Seperti ini. Masuk ke ini.
Untuk navigatornya saya menggunakan navigator push replace replacement name. Tinggal panggil nama kelas dan root name-nya, dan maka akan masuk ke halaman homepage. Begitu pula untuk masuk ke halaman discover screen, tinggal panggil nama kelas discover screen dan root name-nya, akun screen dan root-nya. Seperti itu. Kemudian untuk custom tag ini sendiri, custom tag sendiri digunakan untuk menampung detail-detail kecil seperti nama author, jam tayang, dan jumlah views. Detail-detail kecil tersebut. Kemudian untuk image container ini sebenarnya saya cuma digunakan untuk menampung setiap gambar di list view yang saya gunakan. Ini untuk mempermudah biar bisa di recycle. Jadi height-nya juga sudah teratur, border radiusnya juga sama, image padding-nya juga sama, margin-nya juga sama, cat-nya juga sama. Nah, untuk custom tag tadi menangani bagian seperti list of the day. Nah, ini ada nama author, jam tayang, dan jumlah views. Sedangkan image container di sini menangani setiap image yang ada di list view seperti ini ditangani oleh image container. Kemudian untuk mainnya sendiri, ini cuma berisi roots name-nya. Ini bagaimana saya ngerutnya, dimana ada home screen, note name, context, home screen. Ini tinggal arahin, kalau dia manggil home screen, note name, maka dia akan langsung masuk ke halaman home screen. Seperti itu. Sedangkan test karena search control di sini dikembalikan nilai nil tersebut sebagai tanda bahwa user belum masukkan search sama sekali. Untuk artikel screen juga sama, pakai root name, masuk ke halaman artikel screen. Untuk akun screen juga sama, pakai halaman akun screen. Ini bisa dilihat untuk redeemnya beda-beda. Untuk akun screen adalah akun, artikel screen adalah artikel, discover juga ada pakai as discover, kemudian home screen pakai nama. Nah, root name-nya pakai ini sebagai initial root. Mungkin cukup seperti itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.